Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semuanya, semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dibimbing di atas agamanya, di atas petunjuknya dan di atas hidayahnya. Semoga apa yang sudah kita usahakan selama ini membuahkan hasil berupa pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir kita atau dari kita balik sampai detik ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus juga pada pertemuan kita kali ini dalam rangka Thalibul Ilmi, belajar membaca Al-Qur'an. Kemudian salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, keturunannya, dan para sahabat beliau, kemudian kepada umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik semuanya, kita kembali pada program kita di Tahsin Juz 29 pada media yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita sudah masuk pada surah Al-Mudaththir. Pada pertemuan kita kali ini kita akan menggali hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Mudaththir pada ayat yang paling panjang, ya. Di ayat paling panjang di juz 29 itu terdapat pada surat Al-Mudaththir, ya, surat Al-Mudaththir, tepatnya di surat Al-Mudaththir ayat 31. Nah, kita sudah masuk pada ayat tersebut. Baik, pada pertemuan ini kita langsung masuk saja, ya, untuk membaca ayat yang terpanjang tadi, ya. Baik, sebelum kita mulai menggali dari hukum-hukum tajwid di dalamnya, sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu, ya. Kemudian kita akan membahas satu persatu وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Baik, pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik yang semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ditambahkan ilmu dan amal kita, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan tajwid di ayat yang sudah kita baca.
Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna." Wa huruf waw makhrajnya adalah di kedua bibir disertai dengan menyunyu atau munyu ya, maju ya. Wa seperti itu. Wa. Jadi kalau kita simpulkan ketika kita membaca Al-Qur'an, ada gerakan-gerakan bibir, salah satunya adalah atau menyunyu ya, munyu ya, monyong ya. Maka yang monyong ini hanya terdapat pada satu huruf waw ya, huruf waw apapun harokatnya. Kemudian yang kedua, huruf yang berharokat dhammah apapun hurufnya ya. Jadi saat kita membaca Al-Qur'an, posisi bibir kita itu monyong hanya ada dua posisi. Yang pertama, ketika kita menemui huruf waw apapun harokatnya. Kemudian yang kedua, menemukan huruf yang berharokat dhammah apapun hurufnya ya. Jadi wa, hu, bu, ju seperti itu. Jadi dhammah ya, huruf yang berharokat dhammah dan huruf waw. Wa ma ja'alna, wa ma ya. Waw dan mim sama-sama makhrajnya sudah mengucapkan wa, maka dipertemukan lagi karena untuk menunaikan huruf mim. Wa ma, jangan wa ma, tapi wa ma seperti itu. Wa ma ja'alna ya. Wa ma ja ya, makhrajnya adalah di tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ja. Wa ma ja'alna ain ya, makhrajnya di tenggorokan pertengahan, a ya, seperti orang tercekek seperti itu. Wa ma ja'alna na ya, makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan bertemu dengan gusi dari gigi seri atas ya, gigi seri atas. Na seperti itu. Na ya. Tapi yang ditempelkan itu hanya ujungnya saja, ujung banget ya, jangan ditempelkan semuanya. Jangan terlalu keras karena ujungnya hanya nyentuh sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ya, dengan sentuhan ringan. Wa ma ja'alna. Nah, ya. Kemudian huruf na di situ dia memiliki alif ya. Alif di sini ya berfungsi sebagai mad ya, mad dari huruf nun. Nah, kemudian bertemu dengan hamzah ya. Ada mad ketemu hamzah, maka dihukumi sebagai mad jaiz ya, mad jaiz ya. Secara keumuman, kalau seandainya ada mad ketemu hamzah dihukumi sebagai, kalau enggak mad wajib ya mad jaiz. Nanti tergantung daripada susunan katanya. Kalau terletak pada dua kata yang berbeda, maka hukumnya menjadi mad jaiz. Tapi kalau tersusun dalam satu kata, ada mad dan hamzah bertemu pada satu kata, satu isim, satu fiil ya, maka dihukum sebagai mad wajib ya, mad wajib. Namun panjang dari mad wajib tersebut dengan mad jaiz itu sama pada riwayat yang kita pelajari, yaitu riwayat Hafs an Asim dari Thariq Syatibiyah ya, dari jalur Syatibiyah ya. Panjangnya 4 atau 5 harokat, tidak ada panjang selain daripada itu ya. Kalau di Thariq Thayyibah mungkin yang sudah kalian pelajari ya, adik-adik semuanya atau para pemirsa, boleh dibaca dua pada kasus ini, seperti bacaannya Imam Suraim ya, Imam Masjidil Haram atau Imam Sudais, biasanya mad jaiz dibaca 2 harokat ya, dua harokat. Maka ini nggak masalah bagi kita yang mungkin sudah pernah belajar, maka mafi muskilah, tidak masalah. Namun bagi kita yang masih belajar, maka alangkah baiknya untuk menunaikan sebagaimana jalur yang telah ada dan tercantum pada mushaf. Kalau mushaf kita menggunakan mushaf Thariq Syatibiyah ya, maka ya kita baca sesuai dengan Thariqnya ya. Beda kalau mungkin kita sudah pernah belajar, mafi muskilah, nggak apa-apa, kita praktekkan.
Tapi pada kasus ini ya, pada pertemuan ini kita baca yang standarnya saja, standar bacaan Asia Tenggara ya, menggunakan Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah ya, Imam Syatibi. Wa ma ja'alna, bacanya kita sepakati 4 saja ya, wa ma ja'alna as, wa ma ja'alna as ya. Na 4 harokat. A ya, A hamzah harus dibaca dengan jelas, dengan syiddah. Kenapa? Karena dia mempertemukan kedua makhraj dengan sedikit tegas. A seperti itu. Jadi jangan sampai wa ma ja'alnas, ja'alnas ya. Jadi hamzahnya tidak tertunaikan makhrajnya, atau bahkan hamzahnya itu tidak diucapkan sesuai dengan makhraj ya. Tidak sesuai dengan as ya, sad ya. Huruf sad ya, as, so makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan gigi sari bawah. Ujung lidah bertemu dengan gigi sari bawah. As. Nah, jangan sampai bibir kita itu mengucapkan dhammah ya. Seperti kaidah yang pertama kali kita mulai tadi ya, yang di awal kita tadi sudah nyinggung bahwa huruf-huruf yang ketika dibaca itu monyong, yang pertama waw, yang kedua huruf yang berharokat dhammah. Sedangkan di sini huruf shad, as, atau ketika shad berharokat fathah atau kasrah, si, jangan sampai si, tapi si biasa ya. Karena itu tadi ya, ini sebagai kaidah saja. Jadi bisa dicantumkan lah, atau bisa kita catat bahwa huruf-huruf ya yang ketika dibaca mulut kita monyong itu hanya 2. Nah, ini dicatat ya. Yang pertama huruf wawu apapun harokatnya, kemudian yang kedua huruf berharokat dhammah apapun hurufnya ya. Selain itu maka tidak berlaku. Contohnya kayak tadi as, atau so, do, ro, maka kurang tepat ya, kurang tepat, karena huruf-huruf yang tadi yang ketika dibaca o seolah-olah kayak o, itu bukan huruf yang memiliki sifat isti'la atau sifat tebal ya. Huruf-huruf yang memiliki sifat tebal tapi ketebalan itu di pangkal lidah ya, afwan tadi. Jadi huruf-huruf yang ketika dibaca itu menggunakan o, a, i, u, e, o, seperti ro, so, to, zo ya. Huruf-huruf tersebut tidak dengan bibir dimonyongkan ya. Karena apa? Karena mereka ini huruf-huruf yang o bunyinya adalah huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Kemudian isti'la itu adalah menaikkan pangkal lidah, bukan memonyongkan kedua bibir. Ya, itu gampangnya lah ya. Nah, jadi huruf-huruf o ya, saya ulang lagi, huruf-huruf yang vokalnya o ketika diucapkan itu bukan dengan cara dimonyongkan kedua bibirnya agar terdengar o, tapi dinaikkan pangkal lidah. Kenapa kok dinaikkan pangkal lidah? Karena huruf-huruf yang memiliki karakter o seperti itu adalah ya huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la ya. Isti'la itu naiknya pangkal lidah. Jadi else netral biasa, bukan aus seperti itu ya. Kemudian asha, ha 2 harokat, asha, ha ya. Ha di pertengahan tenggorokan ya, makhrajnya sama seperti huruf ain. Ashaba ya. Ba makhrajnya adalah di kedua bibir, ba harus bertemu, ba ya. Ba ya. Ashaban nar ya, ba langsung masuk ke nun karena nun memiliki tasdid ya.
Jadi langsung masuk ashaban, seperti itu. Ashaban nar, ya. Nar nun ya sudah kita singgung tadi. Jadi ja'alna makhrajnya adalah di ujung lidah, di ujung banget ya, torful lisan bertemu dengan gusi gigi seri atas ya. Di atas ini ya gusinya gigi seri. Nah, ditempelkan dengan lembut. Ditempelkan dengan lembut. Nah, wa ma ja'alna ashaban, ya meskipun tasdid tapi bukan berarti kita menekan dengan kuat-kuat ashaban, nggak kayak gitu juga ya, tapi sesuaikan dengan karakter huruf tersebut ya, sesuaikan dengan huruf karakter tersebut ya. Karakter huruf nun dia ya, kalau kita timbang nun sifatnya yang pertama dia jahar ya, berarti kuat jahar, kemudian bainiyah enggak kehitung, kemudian istifal, infitah ya, kemudian dia gunnah, kemudian apa lagi ya, kurang lebih ya huruf nun itu sedang karakternya ya. Huruf karakter huruf nun itu sedang, berarti sedang apanya, sedang ketika mempertemukan makhrajnya. Jadi tidak terlalu kencang, tidak terlalu lembek, bukan ana tapi na seperti itu, bukan na ya, itu terlalu kencang, terlalu keras, tidak sesuai dengan karakter dari masing-masing huruf. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an ya, yang pertama kita harus ibaratnya menunaikan dari masing-masing huruf, dan kita harus rokis ya, memperhatikan dari masing-masing huruf tersebut ya. Ini makhrajnya di mana, kemudian sifatnya apa saja, karakternya apa. Nah, itu kita ketika membaca seperti itu ya. Kita membaca Al-Qur'an ya, seperti itu. Kalau seandainya kita sudah terbiasa dengan bacaan yang seperti itu, maka ketika kita taruhlah membaca dengan tidak sadar, insya Allah bacanya pun sudah melekat di mulut. Hafalan kita sudah melekat di mulut. Berbeda ketika ada seseorang atau seorang hafiz Quran ya, mungkin hafidnya dengan cara membaca atau hafalan otodidak sendiri ya, maka berbeda ya, berbeda. Apalagi mereka yang sudah terlanjur hafal seperti itu, akhirnya butuh 2 kali kerja ya, membetulkan ya makhrajnya di mana, kemudian mengulang hafalannya lagi ya, karena harus direvisi semua ya. Makanya penting untuk kita belajar dari basic ya, belajar dari dasar ya, belajar dari dasar. Makanya pelajaran tahsin Quran sebenarnya pelajaran orang-orang yang baru masuk Islam atau anak-anak kecil, cocok ya buat adik-adik yang belajar Al-Quran. Ini bagus banget ya, bagus banget. Apalagi yang kita bahas ini sebenarnya pembahasan anak SMP di pondok ya, matan jazari ya. Kalau saya sebutkan di sini makhrajnya ini, sifatnya ini, insya Allah ya, adik-adik semuanya yang nonton mungkin itu nggak asing lah ya, nggak asing dengan istilah-istilah yang saya sebutkan, karena ini juga masuk pada pembahasan dari mata pelajaran tajwid di SMP ya, yang di pondok ya, atau di sekolah-sekolah Islam juga sudah diajarkan. Makanya pelajaran basic seperti membaca Quran itu pelajaran basic ya, pelajaran akidah pelajaran basic, pelajaran fikih dasar ya, berwudu, toharoh, itu yang perlu kita pelajari ya. Jangan sampai kita belajar tinggi-tinggi menghafal Quran ya. Hafalan Quran kan hukumnya sunnah, tahfidz Quran itu sunnah, sedangkan kita belajar membaca Quran agar bacaan kita itu terhindar dari lahan, itu wajib ya, wajib ya. Maka harus kita tempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Jangan sampai kita ngejar-ngejar hafalan agar cepat hafal, sedangkan itu sunnah namun kita melalaikan yang wajib. Lanjut. Ashaban nari ya, 2 harokat, nar di
nari, ya, ashaban nari. Ri, ya, makhrajnya di ujung lidah, ya, di ujung lidah, namun posisinya seperti ini, ya. Kalau lidah ini kayak gini. Jadi tengahnya itu diberikan furjah, celah. Ya, ini kalau huruf ro. Makanya dia ro-nya itu getarnya nggak berlebih, nggak yang ya. Kalau itu berarti ditempelkan semuanya, jadi getar. Tapi ini dikasih celah, furjah. Jadi getarnya itu diminimalisir, ya, dikurangi, ya. Salah satu sifat yang tidak ditunaikan secara berlebih, ya, yaitu huruf ro, ya, sifatnya sifat takrir, getaran, ya, getaran ringan, ro seperti itu, getaran ringan, tidak yang ya, ashaban nari, ya, itu berlebihan. Kemudian illa malaika, illa, ya, di situ hamzah i di tenggorokan paling dalam, ya, di kedua pita suara illa, jangan sampai illa ashaban nari illa, ya. Jadi diseret makhrajnya, ya, makhrajnya diseret, ashaban nari illa, ya. In itu diseret makhrajnya, makhraj hamzah. Kemudian illa 2 harokat, ya, karena dia hukumnya adalah mad tabi'i, ya, mad tabi'i. Kemudian mim, ya, mim makhrajnya sudah kita sebutkan tadi di awal, wa ma ja'alna, ma mim, ya, kedua bibir atas dan bibir bawah. Malaika, malai, ya, di situ ada huruf lam yang memiliki alif, ya, lam fathah, setelahnya alif, maka dihukumi sebagai mad. Kemudian setelah huruf mad tersebut di situ ada hamzah, ya, maka di sini dihukumi sebagai mad wajib atau mad jaiz. Kita lihat malaikah, malaikah itu satu kata atau 2 kata? Oh, 1 kata. Berarti hukumnya di sini adalah mad wajib. Berapa mad wajib panjangnya? 4 harokat. Ya, jadi illa malaikah, ya, malaikah. Ya, maka di sini mad wajib apapun toriknya, ya, di Hafsan Asim, maka dibacanya harus 4 atau 5, ya. Kalau di riwayat lain bisa 6, di riwayat misalnya Wars, ya, nah dibacanya 6. Illa malaika, seperti itu. Tapi di riwayat lain. Kalau di riwayat kita ini yang kita pakai di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Mesir, ya, Malaysia, maka ini dengan dibaca 4 harokat mad wajibnya. Illa malaika, i hamzah, ya, makhrajnya di tenggorokan paling dalam di kedua pita suara. Kemudian kaf, ya, di pangkal tenggorokan bertemu dengan pertengahan langit-langit atas. Ka disertai dengan hembusan nafas, ka, ya, malaika, ka. Kemudian ha, ya, ada ta marbutah di situ, malaika, ka, ya. Kemudian wa ma ja'alna, wa sudah kita sebutkan tadi, ma sama seperti awal ayat tadi, ja'alna idda makhrajnya adalah di tenggorokan pertengahan, ya, sama makhrajnya seperti huruf hamzah, ya, seperti huruf ha, ya, afwan. Kemudian idda, ya, di situ dal ada tasdid, jadi langsung idda, ya, jangan idda. Kalau idda itu ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas, jadi huruf d, ya, d-nya orang Sunda, da, ya. Tapi idda ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi sari atas, jadi idda, bukan idda, ya, bukan idda tapi idda, ya. Da, bedakan dengan D, ya, huruf D Indonesia dengan dal Arab, ya, itu beda, ya. Kalau D Indonesia, dada, itu sedikit memiliki kaku atau ketegasan yang
Berbeda dengan dal. Kalau dal itu sedikit lembut, ya. Da seperti itu. Bukan juga da. Kalau da itu Jawa, ya. Jawa. Jadi dia pertengahan antara dalnya orang Sunda dan orang Jawa. Ini tengah-tengah, ya. Da. Kemudian iddatahum. Ta, ya. Ta makhrajnya sama seperti dal tadi, ya. Makhrajnya sama seperti dal, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta kemudian disertai dengan sifat hams atau mengalirnya nafas, ya. Mengalirnya nafas. Iddatahum, hu, ha di tenggorokan paling dalam. Ha. Tapi bukan berarti di ha kayak gitu juga, karena salah satu sifat dari ha itu hams, mengalirnya nafas. Tapi bukan berarti ketika ha memiliki sifat mengalirnya nafas, kemudian kita keluarkan nafasnya dengan dipaksa-paksakan. Itu hal yang keliru, ya. Karena hams ini mengalir dengan tabi'i, ya, dengan fitrahnya, dengan alamiah, ya. Ha seperti itu, bukan ha. Apalagi kalau kita timbang huruf ha ini, karakter huruf tersebut, ya, huruf ha ini memiliki karakter yang lemah. Jadi ha biasa, bukan ha. Dina malah terdengar serem. Tapi biasa aja. Dina seperti itu. Iddatahu, hu seperti itu. Iddatahum, ya. Mim sukun, ya. Mim makhrajnya sama, ya, seperti huruf-huruf yang sudah kita sebutkan tadi itu. Wa ma ja'alna, ya, sudah 2 kali kita sebutkan huruf mim makhrajnya di bibir atas dan bibir bawah, atau simpelnya kedua bibir. Illa, ya, sama tadi kita sudah baca juga, sudah singgung, illa malaikah, illa fitnah, ya. Illa 2 harokat lanya, kemudian fa, ya. Fa makhrajnya adalah di ujung, ya, ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah. Fa disertai dengan suara disertai dengan mengalirnya nafas seperti itu. Fa seperti itu. Fi, ya. Illa fitnah. Di situ ada ta yang sukun, ya. Fitnah. Nah, gimana sih cara mengucapkan ta yang sukun? Ya. Contohnya pada lafadz ini, maka kita harus meninjau makhraj daripada huruf ta. Ya. Makhraj huruf ta itu di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, yaitu sama makhrajnya dengan huruf dal. Cuma di sini huruf ta dia memiliki sifat yang berbeda dengan dal, yaitu sifat hams, ya. Sifat hams. Kalau dal itu tadi jahar, tertahannya nafas. Kalau ta itu mengalirkan nafas. Cuma untuk huruf ta ini cara mengalirkan nafasnya adalah keluar setelah menunaikan sifat lain, ya. Sifat apa? Sifat syiddah, ya. Maka kita fokusnya di syiddahnya. Jangan sampai kita fokus pada hams, mentang-mentang dia memiliki sifat hamas, kemudian kita fokus untuk mengeluarkan sifat mengalirnya nafas, kemudian melalaikan atau meninggalkan sifat syiddah, yaitu sifat yang memiliki ketegasan mempertemukan makhraj. Ta, jangan ta, yaitu gesek kan, ya. Kalau ta itu menghilangkan sifat syiddah, jadi akhirnya dia rokhawah, ya. Ada beberapa kesalahan, ya. Saya sebutkan 2 aja. Ketika ta, yang pertama dia menghilangkan sifat syiddah, kemudian yang kedua dia membaca atau melafadzkan ta itu tidak pada makhrajnya, ya. Biasanya dengan cara digesek. Ta, akhirnya apa? Akhirnya dia nyentuh pertengahan gigi seri, bukan di pangkal gigi seri, ya. Minimal ada 2 kesalahan tersebut lah kalau seandainya kita membaca ta itu dengan ta. Fitnah, ya. Dia menyentuhkan ujung lidah dengan gigi seri bawah. Jadi
safir, berdesir. Fitnah, nun sudah kita sebutkan tadi ya. Fitnah, fitnatal lilladzina kafaru, ya, fitnatal lilladzina kafaru, fitnatal lilladzi, ya, tanwin bertemu dengan lam, yaitu idgham bila gunnah. Fitnatal lilladzi, ya, di situ ada lam, maka memunculkan sifat bainiyah, yaitu bainiyah dari huruf lam. Fitnah illa fitnatal lilladzi, ya, alladzi lilladzina kafaru, ya, kafaru, ya, sudah kita sebutkan makhrajnya tadi, ya. Ru itu 2 harokat, mau dia berhenti maupun wasal nyambung maka tetap 2 harokat karena mad tabi'i. Liyastayqinal ladzina utul kitab, liyastayqina, lam, ya, makhraj lam adalah di ujung lidah sampai tepinya, ya, dari tepi lidah sampai ujungnya ini menyentuh, ya, gigi seri gusi gigi seri atas, la seperti itu, ya. Jadi makhrajnya antara lam, nun dan ro itu sama di ujung. Tapi kalau lam itu di sini semuanya, ya. Kalau saya analogikan, ya, ini seperti ini. Kalau lam itu 3 kuku saya. 3 kuku kalau lam. Ini kalau taruhlah ini lidah, ya. Nah, ini 3 kuku ini makhraj lam. Kalau ini yang 2 ini makhraj ro. Kalau ini aja yang tengah itu makhraj nun. Itu gampangnya seperti itu. Kalau kita analogikan dengan tangan kita. Kemudian liyastaiqi, sin, ya, yasin, dia memiliki sifat hams, ya. Kemudian dia ringan mengucapkannya. Jadi liyastaiqina, bukan liyastaiqina, liyas lembut, ya. Liyastaiqinal ladzina utul kitab, ya, liyastaiqi, taiqi. Nah, di situ ada ta, sebagaimana kita sudah singgung makhrajnya dan sifatnya. Ta, kemudian setelahnya ada ya yang sukun, ya, ya. Wawun ya un sukina wan fataha qablahuma, ya, seperti perkataan Ibnu Jazari, kalau ada huruf ya atau waw sukun kemudian sebelumnya huruf berharokat fathah, ya, maka disebut layin. Waw dan ya layin, ya. Waw dan ya layin adalah huruf waw atau nun, waw atau iya, ya, waw atau iya yang sukun kemudian huruf sebelumnya itu fathah, ya. Nah, kalau kita tinjau dari sifat layin itu sendiri adalah lembut, ya, lembut, layin, ya, lin itu lembut, maka cara mengucapkannya juga dengan lembut, ya. Tai, ya, bukan tai, ya, dengan hentakan, tapi tai, ya, ta y, ya, kalau kita latinkan ta y, taiqi, ya, bukan dengan hentakan. Kalau hentakan nanti keluar dari definisi lembut. Kemudian taiqinal ladzi, ya, liyastaiqinal ladzina utul kitab, alladzina 2 harokat, 2 harokat, tul kitab, ya. Di situ meskipun tu ada wawu tapi wawunya tidak terhitung, tidak terbaca karena di sana ada lam sukun, ya. Utul kitab, ya, utul kitab 2 harokat ba. Wa yazdadal ladzina amanu, wa yazdada, waw, ya, kedua bibir dengan disertai monyong, kemudian ya di lidah bagian tengah bertemu dengan langit-langit atas. Liyaz, zai makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Liyazdada, ya, disertai dengan suara sofir. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, kemudian disertai dengan getarnya pita suara, Nah, itu huruf zai,
Ini huruf zai. Wa yazdada, maka kalau kita mengucapkan zai tidak dengan suara suara apa? Sofir, yes. Maka itu jadi apa? Bukan dengan menggetarkan kedua pita suara, maka dia jadi sin. Wa yas, wa yaz. Nah, perbedaannya hanya di situ. Perbedaan zai dengan sin. Kalau sin dia hamas, kalau zai dia jahar. Wa yazdadal ladzina utul kitab. Wa yazdada da ya, sebagaimana kita sudah singgung makhrajnya da, kemudian dia ada alif, maka dibacanya dua harokat. Wa yazdadal ladzi ya, dal ladzi langsung masuk ke dal karena dia memiliki tanda tasdid. Alladzi dzi dua harokat karena di sana ada ya sukun, kemudian setelahnya huruf berharokat. Alladzina fi qulubihim, fi dua harokat, fi qulubihim. Waliyaqulal ladzina fi qulu, lu sama fi itu sama dua harokat ya, qulubihim marad ya, ba kasroh bi ya. Ingat kalau huruf yang berharokat kasroh itu cara mengucapkannya adalah dengan sedikit menurunkan lahang, kemudian sedikit diberingiskan i, bi, seperti itu. Jangan b, bismi, tapi bi seperti itu. Fi qulubihim, di situ ada mim sukun bertemu mim ya, maka di situ sebagai idgham mimi ya, idgham yang di sana terdapat mim bertemu mim sukun bertemu mim. Jadi hukumnya idgham mimi. Kenapa idgham? Karena masuk ya langsung ke mim yang kedua. Jadi idghamnya mimi. Kenapa mimi? Karena dua mim seperti itu. Marad ya, maradun ya, marado apa? Huruf do makhrajnya adalah di pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham atas, dot ya. Terserah, mungkin adik-adik atau pemirsa semuanya bisa menggunakan gigi geraham kanan atau bisa menggunakan gigi geraham kiri atau menggunakan geraham dua-duanya dengan cara memelarkan. Kan itu ada istitolah, jadi melar ya, lidahnya itu menggelayut seperti itu. Jadi bisa ke arah sini, bisa ke arah sini, atau bisa ke arah dua-duanya seperti ini karena dia melar. Makanya dia memiliki sifat istitolah. Ya, sifat istitolah. Wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala ya. Di situ apa? Kalau kita perhatikan ya pemirsa Niaga TV yang semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Di sini wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala ya. Di dalam rangkaian ayat Al-Qur'an itu mayoritas huruf-hurufnya berharokat apa kira-kira? Kalau mungkin antum semuanya ditanya, maka kita jawab mayoritas huruf di dalam Al-Quran itu harokatnya fathah. Maka seorang muslim kita nih kalau membaca Al-Quran ya harus menunaikan kaidah dari fathah, yaitu membuka mulut. Makanya kalau kita membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran sepertinya tidak pas ya kalau seandainya kita membacanya dengan bibir yang biasa atau dengan cemberut, seperti itu kurang enak ya. Sedangkan di sini harokatnya udah jelas banget, wal kafiruna madza aradallahu bihadza, wal kafiruna madza aradallahu. Kurang enak ya, kurang enak. Di samping kurang enak secara pendengaran juga tidak menunaikan haknya. Makanya wal kafiruna madza aradallah ya, wal kafiru ka dua harokat, kemudian ru dua harokat, na madza za ya, za itu 4 atau 5 harokat karena zal ketemu dengan hamzah ya, jadi mad jaiz ya, mad jaiz 4 atau 5 harokat. Arada da 2 harokat, dallah ya
Allah dua harokat, hu bihadza. Ya, aradallahu bihadza, ha dua harokat, dza dua harokat, mathala dua harokat. Mad iwad itu dua harokat. Ya. Sala, masala, ya, ma, mim, ya, sudah kita singgung makhrajnya. Kemudian sa di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sa, bukan masala, bukan masa, tapi masa, masala, seperti itu. Masala, dua harokat lamnya, karena mat iwad. Kemudian kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Ya, kadzalika kaf, ya. Sudah kita singgung tadi makhraj kaf, kemudian zal seperti huruf sa, ya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kadzalika, bukan kadzalika, tapi kadzalika, ya. Li, ya, makhrajnya tadi sudah kita singgung, li di ujung lidah, ya, dari pinggir, ya, sampai ujung, ya, bertemu dengan gusi gigi seri atas, ya. La, ya, li, kadzalika, ka di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas pertengahan, ya, antara langit yang lunak dan langit-langit yang berdaging, ya. Hanakul azmi dan hanakul azmi, pertengahan, lahmi dan azmi, ya, yang empuk maupun yang keras. Yudhillu dhad, ya, sudah kita singgung tadi makhrajnya adalah di tepi lidah bertemu dengan gigi gaham kanan atau kiri atau dua-duanya boleh, ya. Do, ya, disertai dengan suara istitolah, kemudian pangkal lidahnya juga naik, ya, karena dia memiliki sifat isti'la dan sifat itbaq, ya, naik, ya, dari pangkal sampai pertengahan lidah itu naik, makanya dia memiliki sifat yang tebal atau karakter huruf yang tebal, ya, meninggi. Dillu, ya, lu, ya, tapi jangan sampai dillu, lu ikut tebal, jangan. Karena lam itu tidak memiliki sifat isti'la. Jadi yudhillu, lu biasa, ya. Di huruf dot juga, ya, jangan sampai dibaca dengan cara mengunyungkan kedua bibir. Di, ya, bukan, tapi di, ya, sesuaikan dengan harokatnya. Yudhillullahu man yasha, nun sukun bertemu, ya, maka dihukumi sebagai mad idgham bi gunnah, ya, man idgham dengan gunnah, man yasha, ya, man, jangan mai itu jadi mai, jadi layin, ya, tapi man yasha wa yahdi man yasha, ya. Yasha itu dihukumi sebagai mad wajib karena huruf mad alif di situ bertemu dengan hamzah dalam satu kata, ya. Dalam satu kata. Yasha itu satu kata, satu kata, yaitu fiil. Yasha 4 atau 5 harokat. Kemudian wayahdi, ya, waw yahdi, ya, di 2 harokat, man yasha, ya, man yasha itu nun sukun bertemu ya dihukumi tadi, ya, sebagai mad idgham bi gunnah, ya. Kemudian ditambah di situ yasha ada mad wajib karena huruf mad di situ terdapat dalam satu kata, ya. Fi'il yasha, ya, berkehendak. Yasha 4 harokat. Kemudian wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nah, tapi, ya, pemirsa Niaga TV, ya, yasha, nah, di situ kalau seandainya kita gabungkan, ya, kita wasolkan, maka di situ dihukumi sebagai mad wajib. Tapi kalau kita berhenti mayyasha, nah, maka di situ ada 2 hukum. Dia dihukumi sebagai mad wajib dan bisa juga mad arid lis sukun. Nah, maka para ulama menimbang kalau di sana terdapat 2 hukum antara mad wajib dan mad arid lis sukun, lebih kuatan mana? Harus kedepanan mana? Maka para ulama mengatakan bahwa ketika mad arid lis sukun bertemu dengan mad wajib, maka kita dahulukan mad arid lis sukun. Maka di sini
mad arid disukun. May yasha, misal kita 4 harokat karena mad wajib. Wa yahdi man yasha, sama 6 harokat kalau seandainya kita ngambil hukum mad arid disukun 6. Kalau 4 ya nggak masalah. Ya. Jadi tadi ya 2 hukumnya antara mad jaiz mad wajib dan mad arid disukun. Tapi kalau bertemu dalam satu kasus ini maka dikedepankan mad arid disukun, lebih kuat mad arid disukun. Kemudian wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, wa ma ya'lamu junuda wa ma ya'lamu junuda, ya ya'lamu wa ma 2 harokat, ya'lamu junuda nu 2 harokat, da rabbika ya, di situ ada ba kemudian tasdid, maka di sana sedikit ditahan dulu, rabbika ya, ditekan ya, rabbika ya, ditahan sebentar, ka illahu ya 2 harokat, hu ya, karena waw sukun di situ. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, wa ma hiya, wa ma ya, wa ma makhrajnya waw sudah kita singgung, mim juga kita singgung, 2 harokat mimnya, ma hiya itu ha makhrajnya juga sudah kita bahas tadi ya, di pangkal tenggorokan atau di kedua pita suara. Kemudian illa dzikra, illa hamzah bertemu lam yang bertasydid langsung illa, jangan illa ya. Tadi juga kita sudah singgung di ayat sebelum ini. Kemudian dzikra ya, dza kasrah ya, dza kasrah, dza ya, makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari bawah, kemudian kasrah sedikit meringis, ri ya, ri, zik ya, masuk ke huruf kaf, zik ya, disertai dengan hams. Huruf kaf memiliki sifat hams, dikeluarkan nafasnya, dzikra ya, tadi sudah kita singgung makhrajnya, kemudian ditunaikan dengan durasi 2 harokat, ro, lil bashar ya, lil lam kemudian kasroh, li al, jadi bunyinya seperti itu kalau slow motionnya, pelannya lil, seperti ini, lil bashar, jangan lil tapi dikasrohkan dulu, tunaikan dari lam yang pertama karena dia memiliki huruf kasroh maka dikasrohkan, ditipiskan ya, lil bashar, ba jangan bo, lil ba, sya jangan sho jangan berkibar-kibar bibirnya, sya ya, kemudian ro di sini kita sukunkan, maka ro-nya mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu fathah, maka ro-nya itu jadi tebal. Tapi kalau shin-nya itu kasrah, maka shir, jadi ro-nya itu tipis. Maka dalam ayat ini ro-nya di akhir surat di akhir ayat ini ro-nya dihitung dihukumi sebagai ro tafkhim atau ro tebal. Baik, ya demikian ya. Pada pertemuan kali ini pembahasan kita di surat Al-Muddathir di ayat 31. Masya Allah ya, kita bahas seperti ini saja, ini pembahasannya lumayan cepat ya, karena waktu kita terbatas. Padahal kalau kita pretelin satu-satu itu huruf per hurufnya bisa makan 2 jam ya, makan 2 jam. Makanya luar biasa ini Allah menjaga Al-Quran, menjaga lafadz huruf per hurufnya luar biasa. Karena Allah turunkan Al-Quran ini dengan penjagaan yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu tajwid agar kita itu terjaga dari lahan ya. Kita tadi bahas ini berapa? 1 2 3 4 5 baris saja ya. 1 jam habis, itu saja cepat ya. Makanya kita jangan sampai berhenti belajar karena luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan 114 surat ya. Itu kandungan dan hikmahnya itu banyak sekali ya. Kalau seandainya waktu kita seumur hidup kita dihabiskan untuk mempelajari Quran, itu mustahil akan selesai kita pelajari. Maka jangan sampai kita sia-siakan umur kita untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya, apalagi membuang waktu kita tanpa kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan binasa. Ya demikian pertemuan kita akhiri ya.
dengan bacaan di surat Al-Muddathir di ayat 31 sebelum kita tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kecepatan ya.